Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aduh. Niat gak sih nih bikin videonya? Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah apa yang dia katakan tentang kamu. Ya, apa yang dikatakan tentang kamu saat ini. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Kita kan mau cek energi seseorang. Kartunya masih banyak tuh guys di situ sebenarnya. Cuma aku males. Nah, ini genre reading. Udah belum sih? Ih, diulang-ulang gitu deh. Bikin di komen sama netizen aja nih. Lihat nggak sih ini bikin videonya? Ya, kita kan mau cek energi seseorang. Aku bakalan kasih waktu untuk kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Iya, ini di depan aku ada boneka. Say hello to my new body, my friend. Ini my new body. Ini tuh si siapa namanya? Apa sih namanya? Lupa banget. Ini beruang. Cutesy, very demure. Kalau ini apa namanya? Unicorn. Lucu gak? Aku tuh kemarin baru beli lagi beberapa gitu. Gemes, thank you, Beat. Aku agak-agak cringe gitu ya. Kalau yang sirik pasti bilang aku cringe, tapi kalau kalian yang sayang sama aku pasti kayak ikutan gemes sama bonekanya. Karena itu tuh ada di depan mata aku gitu loh guys. Mereka aku taruhnya, aku pajang di dinding. Jadi kayak ya udah. Itu kan teman aku, friends. Jadi karena kalian juga teman aku, kita bestie, berarti mereka juga bestie kalian. Makanya aku kenalin ke kalian. Agak gak penting sih, cuma kayak kan aku kan nyaman sama kalian, jadi aku cerita apa aja biar nggak itu guys, biar nggak bosen gitu ya. Oke, udah ngebayangin seseorang, kita langsung ke temanya ya. Apa yang dia katakan tentang kamu saat ini? Yang dia katakan tentang kamu, jadi kayak entah pandangan dia, penilaian dia, isi hati dia, atau energi dia. Nah pokoknya yang tentang dia lah, tentang kamu, tapi dari dia gitu. Kemarin tuh aku bawa tema yang firasat ya. Kalian tuh suka yang firasat gitu ya. Yang nonton tuh banyak juga. Sekitar viewersnya 5.000-an orang. Nah apa sih? Kalian tuh ada apa dengan firasat itu? Nanti kita bikin lagi ya yang kayak gitu-gitu. Kalian suka ya isi hati seseorang yang kayak gitu-gitu? Karena kalian berdealing sama orang-orang yang gak jelas ya, nggak mau ngomong apa-apa, jadi kalian kepo gitu ya. Oke, aku tuh habis bikin kopi. I found the new recipe. Aku baru ada resep baru dan enak banget kopi aku. Homemade nggak tau. Ya udah beberapa hari aku bikin kopi homemade. Tapi agak strong gitu loh guys. Jadi kalau diminum pagi hari tuh agak gitu, takut banget. Kemarin soalnya kayak gitu. Dada aku berdegup kencang pas habis minum kopi itu, terus wah kayak asam lambung. Oke, jangan terlalu banyak bercerita, nanti netizennya marah nih. Apa yang dia katakan tentang kamu saat ini? Yang dia katakan adalah ada dari mereka yang melihat kamu itu dari segi fisik atau penampilan luar, appearance. Jadi ngelihat kamu tuh kayak cantik,
lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng, lebih elegan. Beberapa dari kalian itu nggak terlalu banyak mengekspos tentang kehidupan kalian. Jadi nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak oversharing ini itu. Jadi banyak yang bilang kalian itu elegan. Elegan gitu. Nah, banyaknya yang bilangnya sih kalau feminin cantik, katanya lebih cantik. Entah nih mereka tahu dari mana, dari sosial media, dari teman-teman, atau kamu posting sesuatu ya. Banyak dari kalian yang memasuki babak baru. Babak baru itu apa ya? Entah ada sesuatu yang baru yang kalian kerjakan, atau kalian fokuskan, atau kalian dilihat beda kali ya. Tapi banyak yang bilang kayak kalian masuk ke new life, new something new. Ya pokoknya hal-hal baru gitu deh, atau kamu coba-coba apa, aku juga bingung ngomongnya ya. Nah, yang dia katakan tentang kamu saat ini, kamu tuh nggak terlalu peduli sama dia katanya sekarang. Kenapa sih? Berarti orang ini tuh minta diperhatiin kayaknya ya. Kenapa dulu tuh padahal kamu bucin banget sama aku ya? Apa ada orang baru yang kamu bucinin? Ih, aku mah sedih kalau kamu nggak bucinin aku lagi. Kenapa sikap kamu tuh dingin gitu? Kadang di chat juga nggak dijawab. Emang iya, dia chat kamu nggak jawab. Kenapa kamu tuh kayak males ngobrol sama aku? Toxic sih kamu, jadi dia males ngobrol sama kamu. Ya, itu aku ke dia guys. Ya, dia toxic ya, jadi kamu males. Ada seseorang yang mau minta maaf katanya sama kamu. Maaf ya kalau aku tuh udah bikin kamu kecewa, mengecewakan kamu. Maaf kalau aku belum berubah sampai sekarang. Maaf kalau aku tuh nyebelin. Maaf kalau aku tuh belum bisa komit ke kamu, komit ke satu orang. Ih, ini tuh apa? Nggak bisa komit ke satu orang. HTS-an emangnya. HTS-an, ya enggak. Yang dia katakan, kamu tuh jangan baper-baper, jangan overthinking, jangan mikirin aku yang enggak, jangan mikirin aku yang aneh-aneh. Kamu fokus aja ke diri kamu. Aku baik-baik aja. Gitu guys katanya. Ada seseorang yang pengen tuh kamu jangan mikirin aneh-aneh katanya. Apalagi mikirin apalagi punya image buruk tentang dia. Dia tuh nggak mau image-nya buruk di mata kamu. Kita tuh kayak udah nggak sefrekuensi ya. Kayak kita udah beda jalan masing-masing. Kamu kemana, aku kemana. Tapi tau nggak sih, aku tuh masih suka kepikiran kamu. Mikirin-mikirin doang buat apa? Males mikirin-mikirin doang, nggak ada actionnya ya. Kenapa ya aku tuh belum bisa lupain kamu, padahal aku lihat kamu tuh udah happy sekarang, udah bahagia, udah bisa tuh hidup tanpa aku. Malah banyak dari kalian yang udah deket sama cowok baru, cewek baru. Aku lihat tuh kamu tuh sekarang lebih happy, lebih sukses, pekerjaannya juga. Kayak kamu tuh gak butuh aku. Aku tuh kangen deh sama kamu. Kamu yang dulu perhatian sama aku, bawel-bawel. Emang iya guys. Kalian dibilang bawel katanya. Berarti kamu tuh dulu bucin, terus bawel gitu ya. Ngatur-ngatur ya. Gak apa-apa sih kalau pacar sendiri ngatur-ngatur guys. Apalagi kalau pacarnya dijajanin, ngatur-ngatur mah nggak apa-apa kalau dijajanin juga ya. Jangan ngatur-ngatur doang tapi nggak dijajanin. Yang dia ingin katakan tentang kamu jangan baperan,
Kalau lihat aku posting sesuatu jangan baperan, santai aja. Aku tuh kadang posting-posting doang, nggak mikir. Yang dia posting apa guys? Kalian baper. Kadang aku posting-posting doang tapi nggak mikir. Kamu jangan dipikirin. Ada nih seseorang yang kayak pengen curhat ya, cerita. Dia tuh kayak pengen bilang kalau dia tuh capek banget sekarang. Kayak butuh seseorang, butuh teman ngobrol tanpa cerita, tapi nggak mau ada hubungan gitu. Ih, ini tuh hubungan apa sih? HTS-an. Jadi dia kayak butuh seseorang, tapi nggak mau nih nanti kalau dekat sama seseorang jadi ditanya status lah, apalah. Dia nggak mau kayak gitu katanya. Ada aja loh. Apa yang dia katakan tentang kamu saat ini? Kamu tuh udah bahagia kayaknya. Banyak dari mereka yang nyangkanya kamu tuh udah punya pacar baru atau udah ada gebetan baru, jadi udah gak peduli juga sama dia. Tapi orang ini tuh berharap kamu lebih bahagia seandainya punya seseorang yang baru. Karena kelihatan banget kamu tuh cuek banget sama dia. Gak peduli banget sama dia, kayak udah gak mau tahu lagi tentang dia. Beberapa kan ada yang ngeblok ya. Beberapa kalian memang udah sadar mereka tuh setoksik itu, jadi kalian menjauh. Nah, mereka ngerasanya kenapa sih kamu tuh bener-bener gak peduli banget. Padahal kan kalau misalnya udah gak ada hubungan atau udah gak deket, gak ada status kan bisa temenan. Maksudnya tuh gitu. Tapi kalian kan gak mau deket-deket lagi, ya kan? Udah kapok ya, kayak udah najis gitu ya. Mereka tuh suka ngomongin kamu loh ke teman-temannya akhir-akhir ini. Ada yang ngomongin kalau kamu tuh kayak udah happy, bahagia, atau udah cuek juga ada. Ada yang ngomongin kalau kamu sama dia udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Atau kamu udah move on. Kok bisa-bisanya sih kamu tuh move on? Aku aja tuh masih suka inget kamu. Ya bisa lah. Kalau orang toxic mah move on aja. Ya gak? Aku tuh bingung mau gimana ya ke kamu ya. Masih mau baik, masih mau welcome, masih mau temenan atau sahabatan, tapi kamunya tuh nggak mau. Kayak udah males. Jujur aja ya, akhir-akhir ini tuh aku kepikiran kamu terus loh. Kamu mikirin aku juga nggak sih? Emang iya? Emang ya guys, kalian mikirin dia. Aku tuh kadang kesepian, sendirian, kayak butuh seseorang. Tapi aku males kalau terikat sama hubungan gitu. Nanti bingung-bingung, stres-stres tuh males. Aku pengen deh kayak kamu punya hidup baru, new life yang happy. Tapi gimana ya, hidup aku tuh kayak berantakan rasanya. Berantakan, ya ampun, diberesin dong kalau berantakan. Dia ingin katakan ini. Apa yang dia katakan tentang kamu saat ini? Ini jadi lebih ke isi hati ya kayaknya ya. Nggak tahu, energinya yang terbaca kayak gitu soalnya. Aku masih yang terbaca aja ya. Aku nggak mau paksa-paksa harus gimana-gimana banget. Tapi dia tahu nih, kamu masih suka kepoin dia. Entah pakai fake account atau second account. Ada yang sadar mungkin kamu pakai fake account atau second account buat kepoin dia, karena kamu tuh orangnya gengsian. Mereka tahu. Dia berharap karir kamu juga bagus, baik, ada peningkatan gitu. Kayak orang ini tuh berharap sesuatu yang baik buat kamu. Ada seseorang yang masih fokusin kamu nih, kayak belum bener-bener bisa lepas dari kamu. Sekalipun dia kelihatannya kayak santai, diam aja, tapi sebenarnya belum bener-bener bisa melepaskan atau menjauh gitu aja. Masih pengen terkoneksi sama kamu. Tapi dia di depannya tuh kayak pura-pura tenang gitu loh. Kamu ngerasa kayak dia mungkin udah gak peduli. Tapi enggak, sebenarnya dia peduli. Tapi dia pura-pura aja. Gengsi sih, lebih ke gengsi kayaknya, makanya gak menunjukkan. Aku tuh kadang pengen marah, tapi susah ya marah sama kamu. Gimana mau marah, kamunya aja udah gak mau ngobrol sama aku. Aku sedih sih kalau hubungan kita tuh menjauh, jadi asing.
Tapi aku juga nggak bisa ya komit. Aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja loh. Tapi aku mau cerita juga kamunya udah nggak peduli. Kita udah sejauh itu. Kamu juga memberi batasan ke aku. Kayak udah males gitu ya deket-deket aku. Jadi aku juga takut buat menunjukkan diri ke kamu. Aku tuh mau melanjutkan hidup juga bingung, kayak pengen move on. Tapi kok masih suka keingetan kamu, kayak pengen deket tapi kamu tuh juga udah gak mau. Aku takut di saat dekat nanti kamu minta status, minta kejelasan. Aku gak bisa kasih kejelasan. Aku tuh takut banget nyakitin hati kamu. Aku masih suka overthinking tentang kamu loh. Tapi kamu jangan ya overthinkingin aku. Jangan. Aku berharap kamu happy-happy aja. Tapi aku udah banyak berubah kok. Banyak berubah lebih baik. Aku juga lihat kamu banyak berubah. Aku juga pengen kayak kamu jadi lebih baik. Lebih positif. Kenapa ya berat banget buat menjauh, buat move on dari kamu tuh? Aku berusaha lupain, berusaha menyibukkan diri ya sama pekerjaan aku tiap hari. Tapi tetap aja ada rasa di mana aku tuh pengen deketin kamu lagi, pengen ngechat kamu, pengen cari-cari kamu. Tapi aku mah takut ditolak. Takut ada penolakan, rejection. Karena kamu tuh kayaknya udah benci banget sama aku. Apa yang dia katakan tentang kamu? Kalian tuh tinggal di mana aja sih? Indonesia bagian mana? Aku tuh kepo banget pengen tahu. Kemarin tuh ada yang komen, Kak Dinda jumpa fans dong. Jumpa fans, emang aku punya fans. Emang aku artis. Lucu banget komennya, pengen ku cubit rasanya. Kalian tuh di mana? Siapa tahu nanti aku main ke daerah mana gitu. Ciela, kayak ini aja. Siapa tahu aku kembali menjadi Dora gitu. Dora the Explorer. Aku main-main, ngebolang. Enggak sih, paling aku sejauh-jauhnya ke Bali, guys. Bali itu tempat yang paling safe buat aku pergi sendirian gitu. Tapi kalau daerah lain aku nggak tahu sih. Oke, kalian boleh komen. Kita lanjut ya. Yang dia katakan tentang kamu. Kamu tuh udah banyak berubah sekarang. Ya, berubahnya ya entah dari luar, penampilan. Tapi aku lihat juga kamu lebih banyak sih berubahnya, aku lihat. Kamu kayak udah bisa melepaskan aku ya. Udah bisa melepaskan sifat-sifat buruk kamu yang dulu. Aku lihat juga banyak kalian yang udah move on dari aku. Banyak udah move on atau banyak yang udah healing kayaknya. Jadi buat kalian yang udah move on atau healing, orang ini tuh kayak ngeliat kamu yang udah gak mau deket-deket dia lagi gitu. Jadi mereka menganggapnya kamu udah move on, udah healing. Udah gak ada lagi drama-drama dan tantrum. Karena pada dasarnya drama dan tantrum yang kalian rasakan itu kan dari mereka. Jadi ketika kalian menjauh dari mereka, udah gak ada lagi drama dan tantrum. Ya kan? Sebenarnya gitu. Gak mungkin kalian drama tanpa ada alasannya. Sebenarnya penyebabnya kalian ke-trigger sama mereka. Makanya terjadilah drama-drama tersebut. Aku lihat juga banyak lah kamu berubah. Kamu yang dulu tuh udah berubah sama yang sekarang. Kelihatan lebih happy, lebih confidence. Susah ya dijelasinnya. Pokoknya adalah yang berubah di dalam diri kamu. Kamu juga jadi lebih dewasa. Kelihatan seseorang yang gak cuma pakai perasaan tapi lebih menggunakan logika juga.
kamu menjadi seseorang tuh yang patut dipertimbangkan. Udah nggak bisa kayak diinjak-injak lagi atau direndahkan sama seseorang. Dan ada yang bilang kamu tuh jadi menakutkan, jadi seseorang yang disegani. Kelihatan kayak seseorang yang punya power saat ini. Entah orang-orang takut atau kamu tuh posisinya penting saat ini dilihatnya. Tuh kan di sini ada transition, bener-bener banyak yang berubah di dalam diri kamu sih. Lebih kelihatan independen, mandiri, seseorang yang berjiwa bebas. Tapi bebasnya ini lebih kayak jelasin aku juga bingung lagi. Bebas, tapi bebasnya ini kayak seseorang yang kamu tahu kan, burung itu kan punya sayap. Nah, bebasnya tuh kayak gitu, kamu bisa terbang ke sana kemari, tapi bebasnya bebas yang positive way, ya, good way. Entah bebasnya kamu bisa lakuin apa yang kamu mau, entah bebasnya kamu menjadi lebih baik, lebih positif, coba apa aja, bisa apa aja, sukses dalam hal apa aja. Nah, gitu maksud aku, ya. Kebanyakan nih sih feminin sih yang berubah dilihatnya. Dan mereka tidak dan mereka mengakui itu banyak hal-hal baik positif yang berubah di dalam diri kamu. Mereka nggak denial, alah kamu gini, alah kamu gitu. Enggak, banyak mereka yang mengakui perubahan di dalam diri kamu. Tuh kan tadi aku baru bilang burung kan, nih tiba-tiba ada burung tuh kan. Iya, gambarannya kayak gitu, burung yang punya sayap, bebas, freedom, tapi freedomnya dalam hal positif. Tuh, banyak hal-hal penting juga yang kamu lakukan, yang banyak hal-hal penting yang datang ke dalam hidup kamu. Dan kelihatan hidup kamu tuh jadi kayak lebih happy. Terus kalau dalam finansial atau karir gitu, kelihatan abundant, sejahtera, mungkin lebih stabil. Banyak hal-hal terjadi yang kamu inginkan. Contoh, orang ini tuh tahu misalnya kamu tuh pengen jadi apa dulunya. Nah, sekarang tuh banyak kejadian hal-hal yang kamu inginkan itu. Jadi kamu menjadi seseorang yang apapun yang kamu manifestasikan tuh terjadi. Iya, dilihat juga kamu seseorang yang udah nggak bisa main-main tegas katanya. Dan kelihatan mandiri sih, jadi apa-apa tuh ngelakuin apa-apa sendiri. Mungkin waktu sama dia selalu bantu kamu nggak bisa jauh dari dia, kayak mengandalkan dia terus. Tapi sekarang lebih apa itu kamu kerjain sendiri. Yang tadi aku bilang ya, independen itu. Dan kelihatan hidup kamu tuh terarah, jelas gitu loh. Oh ini gitu. Kalau dulu mungkin nggak tahu nih mau jadi apa atau apa. Kalau sekarang kelihatan sih arahnya tuh kemana. Seseorang bisa ngeliat itu. Banyak keputusan yang kamu ambil dan itu kelihatan kamu yang udah dewasa. Dulu mungkin masih bingung-bingung. Dan kelihatan kamu tuh ini ya, kayak punya banyak teman, atau kamu kayak punya banyak circle, atau circle kamu positif. Jadi kelihatannya kayak kamu yang punya teman-teman dan main kesana kemari, mungkin pergi-pergi atau jalan-jalan, traveling atau apa. Dan itu tuh kelihatan ada teman-teman kamunya, ada circle kamu. Jadi dilihatnya itu kamu energinya tuh kayak playfulness ya, suka bersosialisasi, bergaul, dan diberkati sama circle atau teman-teman yang positif juga. Gitu maksudnya ya. Apa yang dia katakan tentang kamu saat ini? Mirip sama kayak yang tadi sih. Kamu udah bisa melepaskan hal-hal negatif. Misalnya dulu kamu sering drama, sering tantrum. Sekarang tuh udah nggak kelihatan tuh guys, katanya kayak gitu-gitu. Nah itu kan sama aja kamu ngerilis negativity tuh yang ini.
Kamu juga lebih misterius sekarang, nggak banyak sharing, nggak banyak posting-posting, jadi dia nggak tahu update tentang kamu tuh seperti apa. Dan orang ini tuh berpikir kamu tuh nggak bakalan datang atau muncul lagi ke dia. Entah kamu nggak akan ganggu dia, entah kamu nggak mau deket-deket sama dia lagi, entah kamu udah pergi atau menjauh. Dan mereka ngerasanya kamu nggak akan datang lagi menghampiri dia atau mendekati dia, kecuali ya mereka yang deketin kamu duluan. Iya, mungkin juga kelihatan beberapa dari kalian itu udah nggak menunggu dia. Intinya kayak udah nggak mau lah, jadi mereka mikirnya kamu tuh kayak udah nggak nungguin dia lagi. Semakin jauh juga, semakin mereka nggak tahu juga kabarnya kamu. Kayak kamu hilang, ibaratnya kayak hilang di telan bumi gitu guys. Mungkin kamu juga sekarang udah nyaman sama hidup kamu yang sekarang. Terus banyak dari kalian yang berubah menjadi lebih baik, lebih besar, lebih ada peningkatan. Dan kamu bisa melalui apapun tuh sendiri. Ya, masalah-masalah, ketakutan, apapun yang terjadi di dalam hidup kamu tuh, kamu kayak melaluinya tuh sendiri, udah nggak perlu dia lagi. Dan ya bisa kamu lalui semuanya sendiri, kayak nggak butuh siapapun atau nggak butuh orang lain. Iya, nah kan dia kayak bilang kamu tuh kayak udah nggak memerlukan dia. Kamu kayak udah punya kehidupan baru katanya nih. Entah dia yang suka kepoin kamu diam-diam, atau dia ya yang ngerasa kamu juga mungkin masih suka kepoin dia diam-diam. Orang ini nih kayak susah ya untuk tahu tentang kamu, dan banyak dari mereka yang nggak berani buat cari atau kontak kamu. Jadi kebanyakan mereka ini masih cuma mengandalkan intuisinya aja. Kayak kamu misalnya sekarang lagi baik-baik aja, lagi happy, atau kabarnya lagi sakit atau apa, cuma mengandalkan intuisi aja, nggak berani untuk reach out kamu langsung kayaknya. Ya udah, itu aja deh guys. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia ada Libra, Cancer, Virgo, Aries, Taurus, Capricorn, dan Scorpio. Ada seseorang yang mau bilang kalau kalian belum move on atau healing. Ya, dia berharap kamu cepat-cepat move on, healing. Cepat-cepat healing dari luka-luka yang pernah kamu rasakan karena dia gitu. Ada inisial huruf H, N, M, F, K, I, D, R, X, G, Q, U, B, J, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.